Halo agan-agan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film underrated berjudul Cop Car tahun 2015. Film ini memiliki konsep alur cerita yang unik dan tidak biasa dari film-film pada umumnya. Ya gimana enggak coba? Jadi dalam film ini ada dua orang anak laki-laki yang secara sadar mencuri sebuah mobil polisi, dan bahkan mereka berdua bisa mengendarai mobil tersebut. Bayangkan coba, bocah umur segitu bisa nyolong sebuah mobil yang dicolong mobil polisi pula. Waduh, sampai-sampai saya dibuat gak habis pikir, kok bisa mereka melakukan hal tersebut? Wah, dan juga nih film. Yaudah, daripada bikin penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya kan. Adegan diawali dengan dua bocah laki-laki yang sedang berjalan di sebuah ladang yang kering. Mereka bernama Travis dan Harrison. Tidak seperti bocil zaman sekarang yang gemar main api gratis dan top up diamond, mereka berdua lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah untuk sekedar bermain. Wait, why don't you keep it in your pocket? Pickpockets. Saat sampai di suatu tempat, langkah mereka harus terhenti tatkala mereka melihat sebuah mobil polisi yang terparkir di sana. Awalnya mereka pikir mobil tersebut tidak ada pemiliknya dan memang sengaja ditaruh di sana karena sudah tak terpakai. Mereka pun iseng-iseng mendekati mobil tersebut dan masuk ke dalamnya. Namun, ketika mereka melihat sebuah botol ciu di sana, mereka pun menyadari bahwa mobil tersebut ada pemiliknya dan mungkin saja dia sedang ada di sekitar sini. Tapi ya namanya juga bocah, cuek aja dan tetap masuk ke dalam mobil tersebut. Saat mereka sedang main-main di dalam, Travis menemukan sebuah kunci yang ternyata itu adalah kunci mobil tersebut. Dia pun langsung menstarter mobilnya dan seketika mobilnya langsung menyala. Sontak mereka berdua terkejut dan langsung keluar dari mobil tersebut. Dirasa aman-aman saja, mereka berdua kembali lagi. Entah apa yang mereka pikirkan, mereka berniat untuk membawa kabur mobil tersebut. Dan setelahnya mereka memacu mobil tersebut di lapangan terbuka, sampai keadaan sekitarnya penuh dengan debu yang berterbangan. Selang berapa lama, datanglah seorang sheriff ke tempat tersebut. Setelah melihat posisi dia parkir dan botol ciu yang dia taruh, ternyata ini adalah sebuah kilas balik, di mana mobilnya adalah mobil yang sama yang dicuri kedua bocah tersebut. Dan tujuan dia kemari bukan untuk boker, pipis atau semacamnya, melainkan dia ingin membuang jasad seorang pria. Bukan hanya satu, tapi ada dua jasad pria yang ada di dalam bagasi mobilnya. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah dia perbuat? Sampai-sampai harus membuang kedua mayat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh si sheriff yang satu ini. Tapi karena belum tahu apa itu, mending kita lanjut aja dulu. Kemudian dia membawa salah satu mayat ke suatu tempat. Di sana sudah ada sebuah lubang yang sepertinya sudah disiapkan olehnya. Setelah itu dia menjatuhkannya ke lubang tersebut. Setelah itu dia kembali lagi ke mobilnya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat mobilnya yang sudah hilang entah kemana. Seketika dirinya menjadi panik dan lari ke sana kemari. Dia pun langsung menelpon rekannya. Bukannya melaporkan mobilnya sudah dicuri, tetapi dia malah bilang bahwa radio yang ada di mobilnya sedang mengalami kerusakan dan menyuruhnya untuk menelponnya lewat ponsel jika terjadi sesuatu. Bisa disimpulkan memang ada sesuatu yang mencurigakan darinya dan dia berusaha untuk menutup-nutupi hal tersebut. Dan pastinya ini ada hubungannya dengan kedua mayat yang ada di dalam bagasi mobilnya. Setelah itu dia pun berlari untuk mencari keberadaan mobilnya. Sementara itu, kedua bocil tadi sampai di sebuah pagar yang membatasi antara ladang dengan jalan raya. Karena pagarnya terkunci dan sudah terantai, mereka pun mendobraknya dengan menggunakan mobil sampai pagarnya bisa terbuka. Setelah bertukar tempat, mereka pun memacu mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Tanpa mereka sadari, ada seorang mayat di dalam bagasi mobil tersebut. Di jalan yang sama, ada seorang wanita yang sedang mengemudi dengan santainya. Tak lama, muncul mobil yang dikendarai kedua bocah tersebut dan hampir membuatnya celaka.
Di sisi lain, si Sheriff yang baru sampai di suatu perumahan menemukan sebuah mobil yang terparkir di sana. Dia pun berusaha untuk mencuri mobil tersebut. Dengan menggunakan tali sepatunya, dia berusaha untuk membuka pintu mobil yang terkunci. Awalnya dia tampak kesusahan, tapi akhirnya dia bisa membukanya dan berhasil membawanya kabur. Kemudian dia memasuki kawasan jalan yang masih ditutup. Tak lama, ada seorang polisi bermotor yang menyuruhnya untuk menepi. Takut dirinya akan dicurigai, dia pun menelpon rekannya kembali dan memberikan sebuah laporan palsu bahwa ada seorang tersangka di daerah tersebut dan meminta bantuan kepada petugas terdekat untuk mengejarnya. Hey, we got any units in the Jefferson area? A suspect on foot somewhere in the vicinity. Kebetulan polisi yang memberhentikannya merupakan satu-satunya petugas yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Saat meminta SIM dan STNK mobilnya, polisi tersebut menerima laporan bahwa ada seorang tersangka kejahatan di daerah tersebut dan memintanya untuk segera mengejarnya. Yang mana laporan tersebut adalah laporan palsu yang sudah dibuat oleh si Sheriff sendiri. Di sisi lain, si ibu yang tadi melihat kedua bocah tersebut tiba di sebuah restoran. Dia masih shock terhadap kejadian yang barusan dia lihat. Kemudian datang dua petugas polisi yang mengambil pesanan mereka, dan si ibu langsung melaporkan kejadian tadi kepada mereka. Excuse me, officers? Sementara itu si Sheriff sampai di rumahnya, lalu dia menelpon rekannya kembali dan mendapatkan sebuah laporan bahwa ada dua bocah laki-laki yang sedang mengendarai mobil polisi dengan kecepatan yang tinggi. Yang tidak lain, mobil tersebut adalah miliknya. Kemudian dia menyarankan agar semua unit pindah ke saluran 7 untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal sebenarnya dia ingin menghubungi kedua bocah tersebut tanpa diketahui rekan polisi yang lain. Setelah semua unit pindah ke saluran 7, dia pun mencoba untuk menghubungi kedua bocah tersebut untuk menyuruh mereka berdua segera mengembalikan mobilnya, dan jika tidak, dia mengancam akan menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara. Sementara itu, kedua bocah tersebut sedang bermain-main dengan beberapa perlengkapan polisi, seperti dua senjata api yang saat ini sedang mereka mainkan. Saat Travis kembali lagi ke mobil, dia mendengar suaranya si Sheriff melalui radio, dan dia memanggil Harrison untuk ikut mendengarkannya. Seperti yang si Sheriff katakan tadi, dia hanya ingin mobilnya segera dikembalikan, dan tidak akan ada masalah jika mereka berdua menuruti permintaannya. Setelah mendengarkan hal tersebut, mereka baru menyadari sudah terlibat sebuah masalah yang sangat besar. Setelah itu terjadi cekcok di antara mereka berdua, di mana Harrison ingin segera pergi dari sana dan meninggalkan mobil polisi tersebut. Sedangkan Travis ingin kabur dengan mengendarainya, sampai mereka mendengar sesuatu dari dalam bagasi. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pria dengan kondisi wajah sudah babak belur, yang ternyata masih hidup. Faktanya, dia adalah adik dari si pria yang mayatnya sudah dibuang oleh si Sheriff tadi. Dari ekspresi ketakutan di wajahnya, sepertinya si Sheriff sudah melakukan tindakan kejam terhadapnya. Namun, setelah melihat dua bocah di depannya, dia menjadi sedikit lebih lega. Dia mengaku bahwa dia adalah korban di sini, dan penjahat sebenarnya adalah si Sheriff itu sendiri. Awalnya mereka berdua tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tapi karena merasa iba, mereka pun melepaskannya begitu saja. Di rumahnya, si Sheriff terlihat sedang membuang sesuatu ke dalam toilet. Sepertinya itu adalah narkoba jenis heroin yang sepertinya sudah lama dia simpan. Kemudian dia mengambil beberapa barang di dalam lemarinya. Di sana dia menemukan senjata SMG, beberapa uang, 2 keping emas, dan kartu member JKT48. Kemudian dia memasukkan semuanya ke dalam tas. Di saat mau berangkat, dia mendengar sesuatu dari radio yang ada di truknya. Ternyata itu Harrison yang mencoba untuk menghubunginya. Mendengar hal itu, si Sheriff tampak lega dibuatnya. Karena mereka berdua tidak tahu harus kemana, oleh karena itu si Sheriff sendirilah yang akan menjemput mereka. Di sisi lain, ternyata pria yang barusan mereka bebasin tadi berbalik menyandera mereka berdua dan berencana untuk membunuh si Sheriff saat dia sampai di sini. Oke, sampai sini mari saya jelaskan terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat tadi, si Sheriff memiliki banyak narkoba yang sudah dia buang. Nah, menurut teori saya, pria ini dan juga abangnya adalah gembong narkobanya, dan si Sheriff membelinya dari mereka berdua. Karena tidak memenuhi kesepakatan, alhasil si Sheriff mengambil paksa semua narkobanya dan mengajar mereka berdua sampai abang dari pria tersebut meregang nyawa. Setelah itu pria tersebut mencari tempat yang bagus untuk bersembunyi dan menemukan tempat yang cocok di dekat kincir angin. Kemudian dia kembali lagi ke mobil dan menyuruh kedua bocah tersebut untuk tetap diam saat si Sheriff tiba. Dan jika tidak, dia mengancam akan mendatangi rumah keluarga mereka dan akan membunuh semua keluarga mereka, termasuk hewan yang mereka pelihara di dalam rumah. When the sheriff shows up looking for his car,
Be quiet. Right. Dari dalam jaketnya, Harrison mengeluarkan sebuah pistol dan menyuruh Travis untuk menembak pria tersebut saat dia kembali lagi. Di saat dia kembali lagi, Travis langsung mengarahkan pistolnya ke arah si pria. Tapi karena terlalu takut, dia tidak jadi menembaknya dan membiarkannya pergi begitu saja. Why didn't you shoot him? You do it. Singkat cerita, si Sheriff sudah sampai di TKP. Dengan santainya, dia berjalan mendekati mobilnya. Tanpa menyadari, si pria sudah membidiknya dari jauh. Entah karena gugup atau di luar jangkauan tembaknya, si pria tidak jadi melepaskan tembakannya. Ketika si Sheriff melihat ekspresi ketakutan dari kedua bocah tersebut, dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sini. Did you open the trunk? Did you open the trunk? Tell me right now. Where is he? Tak lama muncul sebuah mobil yang ternyata itu si ibu kacamata tadi. Dengan perasaan penuh amarah, dia memaki-maki kedua bocah tersebut dan menyuruh mereka untuk segera keluar. Dan dia terkejut ketika melihat si Sheriff sedang duduk di sana. Si Sheriff mengatakan bahwa dia telah dilukai oleh seorang pelaku kejahatan dan sekarang pelakunya sudah lari. Dia meminta bantuan untuk mencari kunci mobilnya yang sudah dilempar si pelaku ke seberang jalan agar dirinya bisa meminta bantuan lewat radio yang ada di mobilnya. Padahal dia mengatakan semua itu untuk menjadikan si ibu sebagai umpan agar dia bisa mengetahui lokasi persembunyian pria tersebut. Saat sedang mencari kuncinya, si ibu melihat seorang pria dikincir angin dan di saat itu juga si ibu langsung ditembak di bagian kepala hingga dirinya tewas saat itu juga. Terjadi baku tembak antara si Sheriff dengan pria tersebut, sampai mereka berdua sama-sama terkena tembakan. Singkat cerita, hari pun mulai gelap, tetapi kedua bocah tersebut masih terkunci di dalam mobil. Mereka pun nekat menembak kaca mobil tersebut dengan menggunakan pistol, dan untungnya mereka berhasil melakukannya. Tak diduga, Travis terkena pantulan tembakan tersebut dan mendapatkan luka serius di bagian perut. Dengan cepat Harrison langsung menjalankan mobil tersebut untuk mencari pertolongan. Tak diduga, si Sheriff masih hidup dan dia masuk ke dalam truknya untuk mengejar mereka berdua. Dia pun sempat menghubungi kedua bocah tersebut dan memberi peringatan terakhir untuk mengembalikan mobilnya. Karena mereka tidak mau mendengar, si Sheriff langsung menabrak mobil yang mereka tumpangi. Tak diduga muncul seekor sapi yang berhasil mereka hindari. Akhirnya mereka berhasil lepas dari genggaman si Sheriff laknat tersebut. Dan sekarang mereka harus segera mencari pertolongan untuk menyelamatkan Travis. Dari kejauhan terlihat sebuah kota yang sudah berada di depan mata mereka. Sheriff, you out there? Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah meninggalkan mobil, motor, atau rumah kalian dalam keadaan tanpa terkunci. Karena dimanapun kita berada, seorang pencuri tidak mengenal waktu dan tempat, bahkan dalam keadaan ramai sekalipun. Ingat, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia.